Lo tau nggak ras terkuat di muka bumi ini? Yes, betul banget. Emak-emak. Emak-emak yang terkenal dengan lampu sen belok kanan tapi belok kiri adalah ras paling kuat di muka bumi ini. Ya, kurang lebih begitulah bercandaan netizen kita. Kali ini gue bercerita tentang satu orang pria yang digebukin sama 400 orang emak-emak. Singkat cerita, ada seorang preman kampung yang membuat satu desa itu pada geram. Kejahatan dari preman kampung ini awalnya mah biasa aja, sampai akhirnya melampaui batas kemanusiaan. Nah, emak-emak di desa ini juga semakin ngamuk karena polisi terbilang lambat dalam menangani kasusnya. Bahkan polisinya kayak nyalahin balik ke emak-emaknya. Katanya sumber masalahnya tuh adalah si emak-emak ini. Dikarenakan sepertinya keadilan susah dicapai, emak-emak ini pun akhirnya mulai bertindak. Sekitaran 400 orang emak-emak berkumpul dan mulai menyerbu satu preman kampung ini. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1972, di sebuah desa yang bernama Desa Kasturba Nagar, India, lahir seorang anak laki-laki, anak bungsu yang bernama Bharat Kalicharan. Pada tahun itu, Bharat ini kebetulan lahir di sebuah keluarga yang bernama keluarga Yadav. Bharat dari keluarga Yadav ini diketahui tinggal di sebuah desa atau daerah yang terkenal dengan wilayah kumuhnya. Kebetulan di Desa Kasturba Nagar, India, banyak banget orang-orang berkasta Dalit tinggal di desa ini. Sekedar info ya, di India sana masyarakat masih memegang teguh sistem kasta, sistem penggolongan masyarakat. Kasta yang paling tinggi itu bernama Brahmins yang biasanya dimiliki oleh pemuka agama. Lalu kasta yang paling rendah itu biasanya bernama Dalit yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bersihin jalan, orang-orang ngurus mayat, orang-orang yang terbuang, miskin dan sejenisnya lah. Saking rendahnya kasta Dalit, pemerintah India bahkan juga masyarakatnya kayak tidak menganggap kasta ini tuh ada. Mereka kayak tutup mata, telinga, dan mulut gitu dengan keberadaan kasta Dalit. Menurut mereka juga kasta Dalit ini itu hina banget sampai-sampai tidak diakuin. Bahkan orang-orang lain ya itu menganggap orang kasta Dalit itu kayak haram. Walaupun Bharat lahir di lingkungan yang kumuh dan banyak orang kasta Dalit, dia hidup di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Dari informasi yang gue dapat, keluarganya Bharat ini punya usaha peternakan dan pengolahan susu. Selain itu juga, salah satu anggota keluarganya Bharat ini ada yang kerja di pemerintahan. Karena dua hal ini, keluarganya Bharat, keluarga Yadav ya, menjadi disegani di kalangan orang-orang berkasta Dalit. Selain itu juga, Bharat dikenal cukup pintar di sekolahnya dan berperilaku baik kepada tetangga di lingkungan. Dia mudah bergaul dan terbilang aktif anaknya. Salah satu pegawai di usaha peternakannya bahkan sampai menjuluki Bharat dengan sebutan aku, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya baterai. Dia mendapatkan julukan aku karena dia itu bagaikan baterai yang terus-terusan nyala, gak pernah habis, aktif terus. Dikarenakan hal ini, Bharat itu kayak berubah namanya. Yang tadinya dipanggil Bharat, sekarang dipanggil menjadi aku. Dan karena dia dari keluarga yang bernama Yadav, jadinya orang-orang kayak memanggil dia dengan sebutan aku Yadav. Walaupun masa kecil aku ini terbilang cerah ya, untuk selanjutnya kehidupan dia dan keluarganya itu tidak berjalan mulus. Waktu itu ayahnya aku itu meninggal dunia pada saat aku masih SMP. Setelah ayahnya meninggal, keluarganya itu menjadi kacau balau. Kakaknya aku yang paling tua, yang kita sebut saja sebagai Fulan, diketahui mulai serakah nih. Waktu itu Fulan menjual warisan beserta aset-aset usaha ayahnya, termasuk juga hewan ternak dan lahan peternakan. Selain itu, dia mulai ketahuan melakukan praktek korupsi di pemerintahan. Yang lebih parahnya lagi adalah adik-adiknya Fulan ya, yang perempuan itu kayak dikawin paksa gitu dengan pria-pria hidung belang demi mendapatkan hartanya. Bisa dibilang Fulan kayak menjual adik-adiknya sendiri ke bapak-bapak kenalannya. Sementara itu, aku bukan menjadi sosok yang baik ya, malah ngikutin jejaknya Fulan tapi dengan caranya sendiri. Aku pas ini diketahui mulai bolos sekolah,
drop out, dan ujung-ujungnya bergaul dengan preman-preman kriminal. Seiring berjalannya waktu, aku yang tadinya adalah sosok anak aktif yang baik, sekarang berubah menjadi seorang kriminal kelas bawah. Waktu itu dia bersama dengan teman-teman premannya sering melakukan aksi perampokan, pencurian, mabok-mabokan, judi, hingga perdagangan dan penggunaan obat terlarang. Sebagaimana yang lo tahu, kejahatan kecil kalau dibiarkan itu bakalan tumbuh menjadi kejahatan besar. Nah, begitu juga dengan kejahatan yang dilakukan aku. Karena nggak ada yang membimbing aku ke jalan yang benar, aksi kriminalnya dia itu semakin lama semakin membesar. Aku sekarang mulai berani tuh melakukan pemerasan kepada warga desanya. Dia kayak meminta paksa jatah keamanan dan mengancam warga yang tidak memberikan dia makanan dan minuman alkohol. Bahkan dia juga nggak segan-segan nih buat mukulin orang yang berani melawan dia. Banyak warga yang menjadi korbannya aku, yang kebanyakan juga adalah kasta Dalit, itu pada nggak bisa berontak karena si aku nih tuh nggak beraksi sendirian. Waktu itu aku kayak punya semacam geng preman gitu ya, yang anggotanya cukup banyak. Saking parahnya aksi kejahatannya aku, hampir setiap malam orang-orang di desa itu kayak memberlakukan jam malam. Pada saat jam malam, orang-orang di desa mulai berinisiatif untuk menutup pintu dan jendelanya dengan menggunakan berbagai macam kayu. Pokoknya setiap malam rumah-rumah orang di desa itu tertutup rapat. Hal ini mereka lakukan karena mereka takut menjadi sasaran aksi kriminalnya aku dan juga anggota premannya. Nah, walaupun udah ditutup ya, diketahui aku dan preman-premannya itu bakalan ngegedor dan ngerusak paksa rumah warga yang ada di desa. Jadi kayu-kayu yang udah dipasangin itu bakalan dijebol sama aku. Begitu udah dijebol, aku dan premannya bakalan melakukan perampokan, pemerasan, bahkan juga pemukulan secara terang-terangan. Warga desa yang rumahnya dibobol, aku juga nggak bisa banyak berkutik karena ya lagi-lagi mereka adalah orang-orang dari kasta Dalit. Sebagaimana yang udah gue jelasin, orang-orang kasta Dalit umumnya adalah orang-orang miskin yang terbuang, bahkan juga hina dan tidak dipandang oleh pemerintahan. Orang-orang kasta Dalit sebenarnya udah melaporkan aksi kriminalnya aku ke polisi, tapi polisi kayak tidak merespon laporannya. Polisi tuh kayak nyuekin laporan-laporan dari orang-orang kasta Dalit. Bisa dibilang diskriminasi yang dirasakan oleh orang-orang kasta Dalit itu benar-benar kejam banget. Sampai-sampai polisi pun gak mau bertindak. Nah, pernah sih polisi bertindak dikarenakan desakan orang kasta Dalit yang cukup banyak. Waktu itu polisi menangkap dan menahan aku nih. Tapi selang seminggu atau 2 minggu kemudian, aku dibebaskan dari penjara. Polisi kayak berdalih bahwa aksi kriminalnya aku itu bukanlah aksi kriminal, melainkan akibat dari mabok-mabokan. Maka dari itu, hukumannya aku itu cuma sebatas penjara seminggu atau 2 minggu aja. Begitu aku keluar dari penjara, bukannya dia jerak ya, malah semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi, ketika dia lagi ada di dalam penjara, dia berteman tuh dengan banyak narapidana. Karena dia berteman dengan banyak narapidana, otomatis dia kayak mempunyai koneksi tambahan ke dunia kriminal. Semakin parah lagi deh aksi kriminalnya aku. Nantinya orang-orang kasta Dalit itu bakalan mendesak lagi polisi untuk menangkap aku. Mau gak mau, polisi gerak dong. Cuman, lagi-lagi seminggu 2 minggu kemudian, aku keluar dari penjara dan aksi kriminalnya malah semakin parah. Begitu aja terus ya, di penjara seminggu bebas, beraksi lagi. Di penjara seminggu bebas, beraksi lagi. Hal ini terus terjadi sampai kejahatannya aku benar-benar memuncak. Sekiranya itu iblis pun kayak minder dengan aku. Pada tahun 1991, aku dan geng kriminalnya diketahui lagi kumpul-kumpul di sebuah gedung kosong yang terbengkalai gitu. Biasalah, mereka minum-minum sambil juga mengonsumsi obat-obatan terlarang. Gak lama kemudian, aku dan gengnya kayak melihat ada sepasang kekasih nih lagi jalan melewatin sebelah gedung kosong ini. Dari sini terbesit tuh pikiran jahatnya aku. Dia langsung mengkoordinir premannya, dan begitu semuanya udah paham, aku langsung merampok sepasang kekasih ini. Yang lebih parahnya adalah si cowoknya itu digebukin dan si ceweknya itu dilecehkan. Nah, si cowoknya ini sempat kabur dan melaporkan polisi. Polisi pun datang dan langsung menahan aku beserta dengan preman-premannya. Tapi lagi-lagi seminggu 2 minggu kemudian aku dibebaskan dong. Hal ini membuat penduduk di desanya semakin takut, geram, bingung karena gak habis pikir. Heran aja gitu, kok orang yang udah gebukin orang dan melecehkan wanita cuma di penjara seminggu 2 minggu aja. Amin, itu udah kejahatan berat loh. Kok kayak gak ada keadilan sama sekali. Dikarenakan penjaranya cuma seminggu 2 minggu doang, aku ini malah jadi semakin menjadi-jadi. Di pikirannya kejahatan berat kayak tadi aja cuman seminggu doang hukumannya. Kayak, wah, kayaknya gue kebal hukum nih. Dan bener banget, untuk beberapa waktu selanjutnya,
aku mulai kesetanan. Dia semakin sering melakukan aksi kriminal seperti pemukulan, pencurian, pemaksaan, ditambah lagi sekarang pelecehan. Dia pernah mendobrak rumah warga dan menangkap dan melecehkan seluruh penghuni wanitanya. Wanita yang lagi jalan pulang kerja juga ditangkap dan dilecehkan. Ibu-ibu yang tua, janda, ibu hamil, bahkan juga anak perempuan yang masih di bawah umur juga menjadi sasarannya aku. Kebanyakan korbannya juga nggak bisa melawan karena aku itu selalu beraksi rame-rame dengan geng premannya. Mereka juga selalu beraksi menggunakan senjata tajam dan ancamannya itu benar-benar keras banget. Bisa dibilang aku and geng premannya ini kayak bencana yang berjalan, walking disaster, dimana kalau ada aku pasti ada aksi kriminal yang terjadi. Nah, sebenarnya ada banyak ya kesaksian yang mendetail dari para korbannya aku. Tapi dikarenakan aksi kriminalnya aku ini bener-bener kejam banget, gue nggak tega deh buat ceritain. Saking parahnya, iblis aja tuh kayak mungkin kayak, aduh, jangan Wing, jangan diceritain. Ini orang gelo pisan, atuh. Karena 1-2 alasan ya, jadinya gue simpulkan aja. Aksi kriminalnya aku itu bener-bener jahat banget, parah banget, sampai-sampai korbannya itu juga nggak mau speak up dan ketakutan. Nah, aku melakukan aksi kriminalnya tuh kurang lebih bertahun-tahun. Dari info yang gue dapatkan, sekitaran 10 tahun aku beraksi, ada sekitaran 300 keluarga yang pernah menjadi korbannya dia. Sekali jadi penjara, paling cuma seminggu atau 2 minggu doang. Begitu bebas, dia mulai lagi beraksi kriminal yang tingkat kejahatannya semakin parah. Dia benar-benar merasa kebal hukum dan bebas mau melakukan apapun yang dia mau. Sampai dia ketemu sama satu orang wanita, satu orang emak-emak yang menjadi lawan seimbangnya aku. Pada tahun 2003, di desa Kastumbanagara ada sebuah tempat di mana para kriminal atau preman itu biasanya berkumpul. Tempatnya ini bisa dibilang kayak semacam warung yang menjual minuman beralkohol. Kayak semacam bar gitulah ya. Warung ini dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Asha Bhagat. Asha dikenal sebagai seorang Wonder Woman begitulah. Dia diketahui merupakan seorang janda yang mempunyai anak satu. Dan Asha ini dikenal sebagai seorang yang dermawan, berani, tegas, dan juga tangguh. Nah, walaupun warungnya dia merupakan tempat ngumpulnya para preman untuk nongkrong atau membeli minuman beralkohol lah ya, Asha itu nggak pernah takut. Somehow, preman-preman yang nongkrong di warungnya itu pada nurut dengan Asha. Mereka kayak segan gitu dengan Asha. Mereka kayak nggak berani lah dengan Asha. Pada hari itu, aku ini masuk tuh ke warungnya Asha. Pas masuk, Asha sempat bertukar pandangan gitu dengan aku. Dari pandangan ini aja, mereka sama-sama paham kalau mereka tuh sama-sama saling gak suka. Asha ini udah tahu dengan reputasinya aku, dan dia gak suka dengan preman yang melecehkan wanita. Sementara itu, aku juga gak suka dengan wanita yang tidak tunduk dengannya. Bisa dibilang mereka kayak sama-sama sensi gitu. Nah, pas kedatangannya aku ini, Asha kayak ngajak beberapa preman yang setia dengan dirinya ya untuk meeting kecil-kecilan. Pada meeting ini Asha berdiskusi dengan preman-premannya. Dia kayak bisikin gitu, dia kayak ingin memberikan pelajaran untuk aku. Asha juga kayak berpikiran, ini adalah momen yang tepat nih untuk membasmi aku, sekarang atau tidak selamanya. Yaudah deh, begitu para premannya yang udah pada paham ya, mereka langsung melaksanakan rencananya. Pada malam itu ya, aku kayak diajakin mabok nih oleh beberapa preman yang ada di warung. Banyak preman di sana tuh ya kayak ngajakin minum bareng, bahkan juga kayak nyekokin minuman ke aku. Aku ini sedang-sedang aja karena pada dasarnya dia suka tuh minum minuman beralkohol. Nah, pas lagi mabok-maboknya, ada satu preman gitu yang jalan dari belakangnya langsung muncul dan menggetok kepalanya aku pakai batu. Aku langsung pusing, sempoyongan, dan kepalanya itu berdarah banyak banget. Aku yang sambil mabok ini langsung memberikan perlawanan. Terjadilah tuh perkelahian hebat di warungnya Asha. Pada saat perkelahian ini ya, aku entah gimana ceritanya, dia berhasil lolos dong. Pas itu dia lari keluar warung, kabur sekencang mungkin sambil juga menghindari lemparan batu yang dilakukan oleh preman-premannya Asha. Beberapa premannya Asha ini sempat tuh mengejar aku, tapi aku kayak berhasil ngumpet gitu di tanah kosong. Gak lama kemudian, aku ini udah pusing tuh ya, udah mulai kehabisan darah dan kesadarannya mulai menipis. Nah, pas di satu titik akhir kesadaran, aku bisa merasakan kayak tubuhnya itu kayak diseret oleh seseorang. Besok paginya, aku mulai sadar dan pas itu dia melihat kalau dia tuh
lagi tiduran di salah satu rumah warga. Ternyata yang kemarin menyeret dan menolong aku adalah seorang pria yang bernama Avinas Tiwari. Avinas diketahui juga adalah seorang preman, tapi dia tidak sekejam aku. Menurut kesaksian Avinas, pas malam kemarin, pas preman-preman lagi berusaha mengejar dan mencari aku, dia ngelihat aku ternyata tuh udah terkapar di tanah kosong miliknya. Avinas buru-buru langsung keluar rumah dan langsung tuh menyeret aku masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Avinas kayak berusaha mengobati aku. Bahkan juga Avinas mendonorkan darahnya untuk aku. Secara aku ini kepalanya bocor dan kehabisan banyak darah. Nah, selama beberapa minggu kemudian, Avinas ini kayak merawat aku. Waktu itu aku nanya dong, kayak kenapa lo nolong gue? Gue ini orang yang jahat banget loh. Kenapa lo gak ikutan menghabisi gue aja? Avinas menjawab, walaupun gue adalah seorang preman, gue masih punya hati nurani. Menurut Avinas, walaupun lu tuh orang jahat, si aku ini orang jahat, dia juga mesti ditolong. Pada saat merawat aku juga, Avinas kayak berusaha tuh mengubah hatinya aku untuk bertobat. Mereka pun akhirnya jadi semakin dekat tuh hubungannya. Jadi kayak semacam sahabat ya. Secara selama beberapa minggu ke depan itu mereka kayak ngobrol dan tukar pikiran. Beberapa minggu pun berlalu dan aku pun udah cukup sehat nih ya untuk pergi, untuk lepas dari perawatannya Avinas. Sebelum aku pamit untuk pergi ya, Avinas terus aja berpesan kepada aku kayak sebaiknya lo bertobat deh dan menyerahkan diri lo ke polisi. Udah nggak aman buat diri lo yang beranggapan kalau lo tuh bisa bertindak seenaknya dan juga lo berpikiran kebal hukum. Nggak bisa bro. Pas itu aku kayak iyain aja lah dan pergi tuh dari rumahnya Avinas. Beberapa hari setelah aku keluar dari perawatannya Avinas, aku yang udah pulih pengen lagi nih datengin warungnya Asya. Waktu itu niatnya aku adalah pengen balas dendam. Cuman dikarenakan warungnya Asya ini banyak preman-preman lain yang nongkrong, aku nggak bisa bertindak banyak. Waktu itu dia kayak cuman bisa mengintai aja dari kejauhan. Pas lagi mengintai, aku melihat ternyata di dalam warungnya Asya itu ada Avinas dan Asya lagi ngobrol. Nah, si aku itu tidak tahu mereka berdua lagi ngobrolin apa. Tapi si aku tuh kayak punya feeling kalau mereka berdua kayak lagi ngomongin si aku deh. Aku pun akhirnya mengecap Avinas sebagai pengkhianat, kayak preman bermuka dua. Yang padahal waktu itu Avinas dan Asya emang lagi ngobrolin si aku. Tapi tidak seperti yang dipikirannya si aku. Waktu itu Avinas kayak membela aku. Avinas ceritain ke Asya bagaimana dia bisa menemukan aku, merawatnya, dan berusaha mengubah hati dan pikirannya aku. Avinas juga menyayangkan aksinya Asya yang main hakim sendiri. Avinas pun juga mengajak Asya untuk berpirasat baik ke aku, karena bisa jadi aku setelah diserang Asya kemarin ya, sekarang ini beneran kapok, tobat, dan gak bertindak kriminal lagi. Setelah ngobrol-ngobrol ini ya, Avinas pamit tuh kepada Asya. Avinas pun berjalan keluar dari warung dan OTW menuju ke rumahnya. Pas di tengah jalan, tahu-tahu aku itu muncul tuh kayak memergoki Avinas. Aku ini mukanya udah geram banget ya, udah marah, udah murka karena orang yang dia kiranya temen malah jadi pengkhianat. Di pikirannya, aku itu langsung kayak menginterogasi Avinas, kayak nanya ya, kayak lu tadi tuh ngobrol apa aja sama si Asya? Cepuin gua ya. Avinas jawab baik-baik tuh dan tenang. Avinas cerita kalau sebenarnya dia emang udah temenan lama dengan Asya, jauh sebelum temenan dengan aku. Avinas ini udah kenal duluan dengan Asya. Bahkan sebelum Avinas menolong aku, Avinas ini sebenarnya adalah salah satu pelanggan atau preman setianya Asya. Nah, jawaban Avinas ini nggak diterima oleh aku. Aku kayak menuduh Avinas sebagai pengkhianat, pembohong, muka dua, pokoknya dimaki-maki lah. Avinas ini kayak tidak gentar ya. Dia udah paham lah kalau aku tuh orangnya kayak temperamen dan emosian. Avinas berusaha tuh meredam emosinya aku. Bahkan dia kayak minta maaf dan ngasih tangan gitu buat salaman. Tangannya Avinas ini bukannya disambut baik ya. Aku malah ngeluarin pisau dan langsung menusuk Avinas berkali-kali. Avinas yang tidak berekspektasi bakalan dibunuh pada malam itu langsung meninggal dunia. Nggak jauh dari lokasi kejadian, Asya ternyata menyaksikan seluruh peristiwa ini. Pas itu Asya langsung teriak dan otomatis preman-preman yang setianya itu ya langsung siaga dong. Sekarang Asya yang marah dan murka. Waktu itu Asya sempat teriak, bajingan lo, dia tuh temen lo yang udah donorin darah ke lo. Gilanya lagi, aku malah teriak balik. Sehabis dia
lo yang bakalan gue habisin. Asya pun langsung memerintahkan seluruh premannya yang ada di warungnya untuk menangkap aku. Aku yang berusaha kabur ini gak berkutik. Singkat cerita, aku ditangkap, dipukulin, dan langsung diserahkan oleh polisi. Akibat dari aksi pembunuhan ini, aku pun akhirnya dipenjara untuk waktu yang cukup lama. Well, gak lama sih. Tapi dibilang lama ya emang lebih lama. Kalau kemarin dia dipenjara cuma seminggu atau 2 minggu, sekarang tahu nggak? Aku tuh dipenjara berapa lama? Yep, bener banget tebakan lo. Gak sampai setahun. Si aku cuman dipenjara selama 10 bulan doang. Setelah 10 bulan mendekam di penjara, si aku itu keluar dong dari penjara karena masa tahanannya udah habis. Dan seperti yang lo tahu, setiap kali si aku ini keluar dari penjara, bukannya kapok, jerah, atau tobat ya, dia malah semakin parah. Dan untuk sesi kali ini, dia keluar dari penjara berbekal rencana yang paling mengerikan. Pada bulan Januari tahun 2004, setelah aku keluar dari penjara tanpa babi bu, dia langsung pergi ke warungnya Asya. Pas itu, si aku seharian penuh tuh mengintai warungnya Asya. Begitu hari sudah berganti malam, begitu sekiranya warungnya Asya udah tutup dan lagi sepi-sepinya nih, si aku itu nyuruh salah satu preman bawahannya untuk ngetok warungnya Asya. Kita sebut saja preman bawahannya ini dengan sebutan Fulano. Aku kayak nyuruh Fulano untuk berpura-pura mabuk dan ingin membeli minuman di warungnya Asya. Yaudah deh, Fulano dengan bertingkah mabuknya jalan ke warungnya Asya. Dia gedor-gedor tuh warungnya Asya sambil juga memanggil-manggil Asya. Asya dari dalam rumah bilang kalau warungnya udah tutup, belinya besok aja lagi. Cuman Fulano terus-terusan menggedor-gedor warungnya Asya. Asya dari dalam rumah ini ya udah mulai keganggu lah ya. Dia pun ambil 1 botol minuman dan niatnya dia kayak ngasih 1 botol minuman ini ke Fulano. Kayak, ambil nih, udah sana pergi loh, minum sana yang jauh lah, pergilah. Ternyata pas Asya buka pintunya, bukannya Fulano yang muncul, melainkan aku. Pas itu si aku itu langsung menyerang Asya. Besok harinya jenazahnya Asya ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat tragis. Menurut laporan kepolisian ya, jenazahnya Asya itu wajahnya benar-benar hancur banget. Sampai-sampai tidak berbentuk lagi. Di tubuhnya Asya juga ada banyak banget luka tusukan. Mau tau nggak yang lebih parahnya lagi apa? Polisi sebenarnya tahu kalau pembunuhnya Asya itu adalah si aku. Tapi polisi tidak menangkap aku. Hal ini bisa terjadi karena si aku itu diam-diam punya bakat dalam menyuap polisi. Seperti yang udah gue ceritain tadi di awal ya, kakaknya aku, si Fulan itu kan kerja di pemerintahan dan dia terkenal dengan sebagai pegawai yang korup lah. Nah, bakat korupnya ini ternyata menurun ke aku. Si aku itu tahu persis lah polisi mana yang sekiranya bisa disuap supaya dia bisa bebas dari penjara atau di penjara tapi kurungannya sebentar aja. Dikarenakan si aku punya duit dari hasil kriminalnya dan tahu mana polisi yang sekiranya bisa disuap, dia akhirnya menjadi kebal hukum. Setelah semeninggalnya Asya dan juga Afinas, semakin gak ada lagi nih warga desa yang berani dengan aku. Si aku juga semakin bebas melakukan aksi kriminalnya karena dia udah gak punya lawan lagi nih. Warga desa cuman bisa berdoa dan menghindar dari kehadiran aku. Kalau ada yang berani melawan, si aku itu bakalan menghabisin orang tersebut sampai orangnya tuh sekarat, hampir meninggal. Nah, untuk 8 bulan selanjutnya, dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2004, dilaporkan terdapat lebih dari 40 kasus pelecehan yang dilakukan oleh si aku. Warga desa Kasturbanagara di India, terutama ibu-ibu, emak-emak, dan juga para wanita, ini udah melaporkan nih ke polisi. Tapi dikarenakan polisinya juga udah disuap oleh si aku ya, polisinya itu bukannya bertindak, malah menyalahkan korban. Polisinya nih bilang, salah ibu sendiri, salah emak-emak sendiri, salah lo sendiri yang menggoda si aku. Makanya kena deh. Mama ini makin emosi dong. Mereka khawatir ya kalau kejahatannya si aku dibiarkan terus, anak dan cucu mereka bakalan terancam. Emak-emak ini pun langsung meramaikan kasusnya si aku. Mereka sebisa mungkin memviralkan kasusnya si aku supaya dia ditangkap dan diseret ke pengadilan. Dan bener banget dong, ada nih satu media lokal yang meliput kasusnya aku. Singkat cerita, karena desakan warga dan juga kasusnya udah viral, si aku pun ditangkap dan diamankan atau dipenjara dulu untuk sementara supaya bisa dimasukkan ke pengadilan. Percaya deh, ini adalah pengadilan yang gak akan mau
lo lewatkan. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2004, kasusnya Aku Yadav itu udah terendus media karena banyak banget nih warga desa Kasturbanagara yang memviralkan. Waktu itu kasusnya si Aku yang bakalan diadilin itu udah banyak banget karena udah lebih dari 10 tahun si Aku itu melakukan aksi kriminalnya. Polisi dan juga pengadilan ini juga udah wanti-wanti nih karena menurut dugaan mereka ya, bakalan banyak banget nih yang datang ke gedung pengadilan untuk menonton kasusnya Aku. Pas itu ya, polisi kayak menaruh banyak personilnya di sekitaran gedung pengadilan dengan harapan pengadilan kasusnya si Aku itu berjalan kondusif. Tanpa polisi kira, yang datang ke gedung pengadilan ini ternyata beneran banyak banget dong. Dilaporkan ada sekitaran 400 orang wanita, entah itu yang masih muda atau yang udah tua, datang ke sekitaran gedung pengadilan. 400 orang wanita-wanita ini itu udah gak sabar tuh ingin melihat tampangnya Aku di pengadilan. Gak lama kemudian datang tuh mobil kepolisian yang membawa si Aku. Pas itu banyak polisi yang udah ditugaskan untuk menjaga si Aku supaya dia bisa dibawa atau dimasukkan ke gedung pengadilan. Begitu Aku keluar dari mobil ya, 400 orang wanita ini langsung mensoraki dan memaki-maki si Aku. Si Aku bukannya diam atau kicep ya, dia kayak memasang muka arogan gitu sambil juga menatap ke salah satu korban wanitanya yang ada di sana. Pas itu si Aku kayak bilang atau berbisik-bisik ya, pokoknya kayak ngomong gitu kayak, setelah pengadilan ini selesai, gua bakalan abisin lo semua. 400 orang mama ini merasa digoreng dong sama kata-katanya Aku. Mama ini tuh emosi tuh mendengar bisikan Aku. Mereka mau menyerang tapi juga masih ditahan oleh polisi yang menjaga Aku. Waktu itu emak-emak ini pun akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya. Dan lo tau gak senjata rahasianya apa? Ternyata 400 orang emak-emak ini berbekal bubuk cabe. Jadi satu malam sebelum pengadilan Aku dilakukan, emak-emak yang ada di desa Kasturbanagara ini berkumpul dulu tuh. Dalam diskusinya mereka kayak udah paham kalau pengadilan besok itu cuman ala-ala aja, cuman sekedar buat menenangkan warga doang lah. Para emak-emak ini tahu betul betapa korupnya polisi dan pengadilan di sana. Emak-emak ini khawatir kalau Aku tuh bakalan diadilin, dihukum dengan hukuman yang ringan atau enggak tidak sebanding. Emak-emak ini nggak mau kalau Aku tuh keluar dari penjara lagi lalu beraksi kriminal lagi dan lagi. Gak mau. Emak-emak ini kayak menginginkan pengadilan atau hukuman yang lebih permanen. Bisa dibilang daripada dimasukin ke pengadilan, emak-emak ini lebih memilih untuk membunuh si Aku. Cuman untuk membunuh si Aku itu tidak mudah. Emak-emak ini udah memperhitungkan kalau si Aku besok di pengadilan itu bakalan dijaga ketat oleh banyak polisi. Nah, targetnya emak-emak ini hanyalah si Aku aja. Mereka tidak mau membunuh polisi. Maka dari itu, emak-emak ini pun akhirnya berbekal 2 senjata. Senjata yang pertama adalah pisau, garpu, batu, palu, tang, obeng, pokoknya segala macam hal kecil lah yang bisa digunakan sebagai senjata. Dan senjata yang kedua adalah bubuk cabai. Dan bener banget dong, begitu polisi ini dilemparin bubuk cabai oleh 400 orang emak-emak, mereka langsung tidak berkutik. Sedikit info ya, sekuat apapun orang ya, kalau matanya dilemparin bubuk cabai, pasti bakalan kesakitan lah, minimal merem lah. Pas di momen merem ini ya, emak-emak itu langsung menyerang Aku. Nah, terjadilah keributan tuh di depan gedung pengadilan. Walaupun begitu, ada beberapa polisi yang tidak terkena bubuk cabai dan masih berusaha sekuat tenaga ya untuk melindungi si Aku. Aku pun langsung buru-buru dibawa tuh ke dalam ruangan pengadilan. Pintu ruangan pengadilan langsung ditutup tuh dan dikunci. Namanya juga emak-emak ya. Bukan Neng, 400 orang emak-emak. Pintunya ini dengan mudahnya didobrak dong. 400 emak-emak ini langsung masuk dan menguasai ruang pengadilan. Nah, polisi yang ada di dalam ruangan masih berusaha tuh yang ngebuat kondisi ruangan menjadi kondusif. Tapi dikarenakan para polisi ini kayak ditodong sama bubuk cabai dan pisau dapur oleh 400 orang emak-emak, ya jadinya kicep juga dong. Polisi jadinya nggak bisa bertingkah banyak. Pas itu ya, karena terdorong oleh pintu yang didobrak, Aku kayak merangkak gitu sambil meminta ampun kepada 400 orang emak-emak. Sayangnya 400 orang emak-emak ini udah gak kenal kata-kata ampun. Mereka langsung menyerbu Aku yang tidak berdaya. Di dalam ruang pengadilan, polisi ini kayak pada diem gitu ya, kayak gak bisa ngapa-ngapain. Dan pas diem ini, mereka melihat si badannya Aku itu ditusuk-tusuk
dipukul, dicambik-cambik oleh 400 orang emak-emak. Ruangan pengadilan juga tadinya penuh dengan suara teriakan minta tolongnya aku. Walaupun aku berteriak minta tolong sekeras mungkin ya, gak ada satupun orang yang mampu menolongnya. Ini terus terjadi sampai akhirnya suara teriakannya aku itu berhenti. Besar kemungkinan si aku itu pada akhirnya meninggal dunia. Nah, walaupun si aku udah tidak bernyawa lagi, masih ada aja nih emak-emak berdatangan untuk masuk ke ruang pengadilan. Para emak-emak ini kayak ngambil bagian untuk melampiaskan dendamnya kepada aku. Banyak nih emak-emak yang masuk, mukulin jenazahnya aku pakai pisau, garpu, palu, atau senjata kecil. Dan begitu udah puas ya, emak-emak ini langsung jalan keluar dari ruangan pengadilan dengan santainya. Begitu terus, dan bisa dibilang 400 orang emak-emak ini kayak wah, ganti-gantian lah mukulin jenazahnya aku. Sampai begitu kondisinya udah agak sedikit mereda, polisi akhirnya tuh bisa tuh ya mengamankan jenazahnya si aku. Pas itu yang polisi dapatkan itu cuman sisa jenazahnya si aku. Nah, gue gak bisa kasih lihat nih foto atau menjelaskan deskripsinya secara detail. Yang jelas jenazahnya si aku itu bener-bener hancur, terkoyak, tercabik sampai gak berbentuk lagi. Bayangin deh, 400 orang emak-emak ngegeprek ya, nyerang satu orang pria. Itu orang bener-bener habis, men. Literally habis. Begitu polisi mengamankan TKP, polisi harus menangkap dong ya siapa yang telah membunuh si aku. Tapi polisinya juga bingung. Ini kita mau nangkap siapa? Pelakunya ada kurang lebih 400 orang emak-emak. Polisi nggak bisa tuh menangkap 400 orang emak-emak. Lalu beberapa hari kemudian ya, polisi akhirnya melakukan investigasi mendalam untuk kasus pembunuhannya aku. Dari hasil investigasi ini, ada sekitaran 400 orang yang benar-benar membunuh aku. 40 orang ini diinterogasi dan akhirnya mengkerucut menjadi 5 orang wanita muda yang diduga kuat yang membunuh aku. Ditangkaplah 5 orang wanita muda ini dan mereka pun dijebloskan ke penjara. Walaupun begitu, 395 emak-emak atau wanita lainnya gak terima dong dengan keputusan polisi. Mereka semua beramai-ramai mendatangi kantor polisi. Pas itu, 395 orang emak-emak ini semuanya mengaku kalau mereka lah yang melakukan pembunuhan terhadap si aku. 395 orang emak-emak ini semuanya meminta dirinya sendiri ya untuk dipenjara. Polisi makin bingung dong, kayak ada 395 orang emak-emak nih ngaku dan menyerahkan dirinya ke polisi minta dipenjara. Itu kalau bukan pusing, ini cenat-cerut di kepala tuh namanya apa ya? Tadinya ingin dilakukan lagi tuh pengadilan untuk kasus pembunuhannya aku. Tapi lagi-lagi 390 orang emak ini kayak bilang, udah gak usah repot-repot pengadilan, saya aja yang dipenjara. Saya ngaku kalau saya yang membunuh aku. Lagi dikarenakan 395 orang emak-emak ini ngaku bahkan rela dipenjara, pengadilan pun akhirnya tidak bisa dilakukan. Seluruh 5 orang wanita muda yang tadi dipenjara dan 395 orang emak-emak sekarang dibebaskan dari tuduhan apapun. Mereka semua dibebaskan atas dasar pembelaan diri dari pelaku kejahatan yang telah membuat teror. Setelah bebas dari tuduhan, 400 orang emak-emak ini itu akhirnya pulang kembali ke desanya, ke desa Kasturba Nagar. Beberapa hari setelah kejadian besar tadi ya, para penduduk desa itu akhirnya mulai hidup tenang. Bahkan mereka kayak mengadakan perayaan gitu karena akhirnya terbebas nih dari teror yang dilakukan oleh Aku Yadav. Banyak penduduk yang menghabiskan tabungannya atau sisa hartanya untuk membeli daging, telur, beras, ayam, pokoknya semuanya pada makan-makan lah. Juragan-juragan di sana juga pada membagikan makanan gratis karena pada akhirnya setelah puluhan tahun hidup mereka itu menjadi membaik. Walaupun kesenjangan sosial di antara kasta-kasta yang ada di desa Kasturba Nagar masih terasa, seluruh warga itu pada setuju bahwa hari kematiannya Aku Yadav, si preman kampung, merupakan awal dari hari-hari yang damai. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan tentang seorang preman yang digeprek habis, dibabat habis oleh 400 orang emak-emak. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini atau channel Ewing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.